Saya berada di Kamboja, dan berbicara Kamboja, maka tokoh sentralnya adalah Norodom Sihanouk. Kenapa? Karena tokoh yang lain bisa mengakhiri kisahnya dengan kudeta atau pemberontakan, saling menumpas kelompok yang lain. Tapi siapapun kelompok yang berkuasa, maka yang menjadi rajanya, kepala pemerintahannya, presidennya, tetaplah Norodom Sihanouk. Jadi misalnya ketika Pol Pot, Heng Samrin, kalau Anda ingat sejarah pertempuran di antara dua kelompok ini, maka kelompok yang menang selalu meminta Norodom Sihanouk minta restunya, bahkan mengangkat beliau sebagai rajanya atau presidennya. Kenapa orang minta restu, atau kenapa Norodom Sihanouk tetap selalu ada di hati rakyat dan diminta sebagai simbol kepala negara tempat ini? Karena memang banyak hal yang menarik yang saya memunculkan dari Norodom Sihanouk. Dia dikenal sebagai orang yang hampir dikatakan selalu tersenyum. Dia the smiling politician dari kawasan Asia ini. Di tengah masalah bangsanya yang begitu rumit dengan perang saudara yang berkepanjangan, maka senyumnya memberikan rasa aman, rasa damai kepada rakyat yang membutuhkan pengharapan untuk damai. Power of smile, ya. Dengan tersenyum maka Anda memberikan rasa aman atau simpatik kepada orang-orang di sekitar Anda. Kalau tidak percaya, maka Anda bisa mulai hari ini. Begitu Anda bangun, berikan senyuman kepada pasangan Anda, kepada anak Anda. Ketika Anda masuk kantor, Anda berjumpa dengan orang-orang, maka mulai berikan senyuman. Bukan wajah serius, bukan cembetut, bukan mata melotot, tapi senyuman. Itu sederhana, tapi sebagai langkah awal, titik awal untuk membangun sebuah hubungan. Norodom Sihanouk, dia orang yang selalu tersenyum, maka dia seperti memancarkan aura yang dibutuhkan oleh rakyat Kamboja yang waktu itu memang dalam suasana perang. Dia menjadi simbol damai karena senyumnya. Nah, senyum sendiri sebenarnya bukan hanya membuat orang itu merasa aman ketika disenyumi, ya, tapi senyum sendiri membuat orang yang tersenyum menjadi lebih berseri-seri. Kata orang, aura seseorang meningkat ketika orang tersenyum. Power of smile. Senyuman itu punya kuasa yang luar biasa. Tapi masalahnya bagaimana kita bisa selalu tersenyum? Kembali ke kisah Norodom Sihanouk. Ternyata dia bukan hanya politikus. Bagaimana dia bisa menjadi negarawan, tokoh yang kalem, selalu tersenyum? Ternyata itu terpancar dari kelembutan hatinya. Nah, bagaimana cara membangun kelembutan hati? Ternyata Norodom Sihanouk ini punya hobi yang dia kembangkan, seperti menulis cerita, bahkan dia sutradara film dan musik. Rupanya seni yang dia kembangkan, itulah yang membangun empati dan simpatinya. Karena itu dalam kelompok usia dini, anak-anak playgroup, PAUD, TK, mereka diajarkan menyanyi, menari, atau memelihara tanaman, memelihara hewan. Ini sebenarnya dalam konteks untuk membangun empati, simpati, rasa seni. Ya, bukan hanya otak kiri yang logika, tapi otak kanan. Nah, ini kelembutan ini maka bisa membantu untuk kita punya hati yang lembut, empati, simpati yang kuat, dan itu terpancar dari senyuman. Karena itu, kembangkan empati, simpati Anda, kembangkan belas kasihan Anda, belajar untuk lebih beribadah dan bersyukur, dan punya keyakinan bahwa senyuman itu sederhana, namun punya pengaruh luar biasa. Ketika kita tersenyum, kita lebih ceria, mata lebih berbinar-binar, tampak lebih tampan, wajah lebih cantik, lebih menarik karena senyuman. Jadi, mari kita mulai tersenyum dan menikmati hidup yang lebih bahagia. Salam dahsyat, luar biasa.